Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Mulyadi akan menjelaskan mengenai pelanggaran HAM terhadap penghilangan paksa pada aktivis 1998 terkait terhadap tugas MK Politik HAM dan Demokrasi kelas 06 TS. Jadi, ketika bicara masalah penghilangan paksa, itu merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Kenapa dikatakan sebagai satu pelanggaran? Karena merupakan suatu hak seseorang yang sudah ditetapkan sejak lahir, yang kemudian diregut paksa atau diambil paksa oleh orang lain, baik haknya untuk hidup, haknya untuk menyampaikan pendapat, atau haknya untuk menyuarakan aspirasi. Kasus pelanggaran HAM itu sangat banyak terjadi di dunia. Salah satunya dapat kita lihat pada penghilangan paksa atau kasus penculikan aktivis 1998 yang terjadi di Indonesia. Aktivis diculik ini bukan karena kejahatan, tapi karena dianggap sebagai orang yang pro terhadap demokrasi. Kasus ini dapat dikatakan sebagai suatu hal kasus yang sangat mengerikan. Pada saat itu 1990-an ke bawah itu marak dengan hadirnya teori keamanan nasional, atau teori keamanan nasional ini dianggap sebagai dalil negara berhak bertindak apabila negara dianggap sebagai ancaman. Negara berhak bertindak atau pemerintah berhak bertindak apabila negara sedang berada dalam ancaman. Dengan dalil teori ini, banyaknya negara itu masalah menghentikan. Salah satunya dapat kita lihat di Indonesia sendiri, di mana orang-orang yang berdemo atau orang-orang yang ingin menyampaikan aspirasi itu dianggap sebagai orang-orang yang mengancam keamanan negara. Karena pada dasarnya di dalam teori ini, pemerintah itu bergerak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian bergerak kepada hal yang bersifat fakta, di mana negara itu bebas melakukan apapun sebagai bagian dari hak istimewa untuk mendapat menghentikannya. Pada 1998 kita lihat orang-orang yang berdemonstrasi itu dianggap sebagai orang-orang yang mempunyai ancaman terhadap stabilitas negara. Penyebab lahirnya aktivis 1998 itu tidak terlepas dari pemerintahan yang sangat otoriter. Kemudian yang kedua itu karena pada saat itu ekonomi negara sedang berada di fase yang sangat merosot, atau bisa dibilang kemiskinan terjadi di mana-mana di Indonesia, dan rakyat sulit mendapatkan akses terang-terangan dari pemerintah. Karena pada saat itu pemerintah sangat bersifat sentralistik, sehingga timbullah beberapa perlawanan dari masyarakat. Dapat kita lihat salah satunya di mana perlawanan ini dimulai dari turunnya beberapa mahasiswa berani menyuarakan aspirasi lewat demonstrasi, atau memuncaknya pada Mei 1998 di mana mahasiswa mulai mengelarkan berbagai banyak aksi, mulai turun ke. Respon pemerintah terhadap aktivis pada saat itu, pemerintah menganggap bahwasanya negara yang sedang berada di dalam ancaman karena ekonomi negara sedang merosot, sedangkan rakyatnya dianggap sebagai suatu orang yang membuat keributan sehingga mengganggu stabilitas negara. Negara mengambil tindakan pada aktivis ini. Dia ambil paksa atau dihilangkan paksa. Tercatat sampai hari ini ada 23 aktivis yang dihilangkan paksa pada waktu itu. 9 orang dikembalikan, sedangkan 4 aktivis lainnya yang sampai hari ini itu tidak bisa ditemukan. Bahkan jasadnya aja itu tidak ditemukan sampai hari ini. Salah satunya dapat kita lihat seperti Wiji Tukul,
Petrus Arya dan Bimo, serta para aktivis lainnya yang tidak tercatat atau belum tercatat pelelangan paksa ini, Badan PBB mengatakan hal ini bukanlah persoalan sepele. Sidang mereka pada 20 Juni 2006, lahirnya Convention for the Protection of a Person from Advocate Experience atau Konvensi Internasional untuk Perlindungan Paksa semua orang dari perlindungan paksa. Konvensi ini menekankan bahwa perlindungan paksa merupakan ibu dari segala pelanggaran HAM. Sebab dalam kasus perlindungan paksa, paling tidak ada 4 dasar yang dilanggar, yakni di mana ada hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan dan keamanan, hak diperlakukan sama di depan umum, dan yang terakhir ada hak hidup di sini. Kejahatan ini tidak saja membuat aktivis 98 itu tercabut dari kebebasannya, namun juga kehilangan eksistensi dirinya sebagai personal atau sebagai manusia untuk menyampaikan berbagai hal, salah satunya adalah aspirasi dirinya terhadap pemerintah. Dari kasus 1998 atau pelelangan paksa aktivis 98 bisa menjadi suatu pelajaran bagi Indonesia untuk tidak mengulangi atau tidak mengulang lagi hal-hal yang sama, karena merupakan suatu kejahatan yang sangat berat, ibu dari segala kejahatan. Karena pelelangan paksa merupakan kejahatan yang sangat berat atau HAM yang dilakukan sangat berat oleh suatu negara, karena pada dasarnya hak untuk hidup seseorang adalah kebebasan seseorang, apalagi Indonesia yang menganut sistem demokrasi yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dan hak hidup seseorang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.